Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan inti subtopik interferensi pada lapisan tipis. Nah, dengan konsep-konsep dasar yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya, mudah-mudahan memahami gejala ini bisa jadi lebih mudah. Nah, kita lihat. Misalnya gitu ada kita punya cahaya datang, ya sinar datang, incident light yang saya kasih warna merah ini. Nah, eh, tepat mengenai batas medium di titik A. Jadi kena di sini dan sudut datangnya misalnya di sini adalah kita sebut saja ini I gitu ya. I, sudut datang I. Nah, I1 atau I saja boleh ya. Nah, kemudian ingat ini medium awalnya adalah N1, kemudian medium yang dituju adalah N2 ya. Nah, sedangkan medium 3 yang paling bawah ini nanti kita bisa variasikan N3 apakah sama dengan N1 atau tidak. Kita sebut aja sekarang dulu ini N3 ya. Nah, nanti kita akan ada bahas dua variasi yang N3-nya itu lebih kecil dari N2 dan yang N3-nya lebih besar daripada N2. Nanti kasusnya akan berbeda ya. Nah, kita lihat dulu kondisi di bidang batas medium antara medium 1 dan medium 2. Nah, ingat misalnya kita membahas kondisi di mana N2-nya itu sudah pasti ya, itu lebih besar daripada N1. Misal ya, contoh yang paling banyak kita temui adalah N1-nya udara, kemudian N2-nya adalah lapisan minyak misalnya. Mungkin kalian pernah lihat warna-warni minyak yang tumpah di jalan ya. Atau N2-nya adalah gelembung sabun. Jadi gelembung air sabun, berarti itu mediumnya air. Nah, itu lebih besar indeks biasanya dibanding udara, N1-nya udara ya. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, maka sinar datang ini pertama dia mengalami pemantulan. Nah, pemantulan. Ingat, pemantulan oleh medium yang lebih rapat. Nah, ingat video yang tadi yang sebelumnya. Kalau cahaya dipantulkan oleh medium yang lebih rapat, pasti akan mengalami pembalikan fase. Nah, sekarang saya akan tandai, misalnya fasenya saya lambangkan dengan bulatan ya. Untuk cahaya datang, sinar datang saya tandai bulatan. Kemudian dipantulkan. Yang mantul ini, yang dipantulkan ini berbalik fase karena dipantulkannya oleh medium yang lebih rapat. Saya beri tanda berbeda, saya beri tanda silang. Nah, ini berarti dia sudah berlawanan fase dengan yang datang tadi, ya. Ingat ini tandanya silang. Nah, kemudian ingat sinar yang lanjut, yang terus, yang masuk ke medium N2 itu tidak akan ada pembalikan fase. Masih diingat ya, mudah-mudahan ya. Nah, sehingga sinar yang lanjut ke titik B dari A ke B itu berarti fasenya akan sama dengan yang datang. Jadi ini bulat lagi, gitu ya. Bulat lagi. Nah, kemudian, nah ingat-ingat ya, kita punya sekarang ada medium N3. Di titik B itu sinar bertemu batas medium antara N2 dengan N3. Nah, ada dipantulkan lagi, sinar dipantulkan lagi. Nah, pemantulan di B ini, nah nanti akan berbalik fase atau tidak tergantung jenis N3-nya. Kalau N3-nya itu lebih besar, maka lebih besar dari N2 maksudnya ya, maka dia akan berbalik fase. Kalau N3-nya lebih kecil daripada N2, dia tidak akan mengalami pembalikan fase. Nah, kita akan bahas dulu kasusnya yang ketika N3-nya itu lebih kecil daripada N2. Nah, contoh kasusnya misalnya N1-nya udara, N2-nya lapisan sabun, air sabunnya gelembung sabun itu, N3-nya udara lagi. Nah, berarti kan N3-nya nanti sama dengan N1, ya. Nah, sehingga N3-nya lebih kecil daripada N2. Ketika N3-nya lebih kecil daripada N2, maka nah, sinar yang ada di B, sinar pantul di B ya maksudnya ya. Nah, itu tidak mengalami pembalikan fase, tidak berbalik fase ya. Tidak berbalik fase. Nah, 4 menit nih. Karena tidak berbalik fase, berarti yang ini tandanya masih sama dengan yang gelombang datangnya bulat, berarti ini bulat lagi. Nah, perhatikan ada dua berkas sekarang yang sinar yang nantinya sampai di mata, ini matanya di sini ceritanya. Nah, kita gambar matanya. Nah, gitu ya.
Ya, mata ini berarti menerima dua berkas. Yang kalau kondisinya sudah seperti ini, yang tadi tandanya silang, yang ini bulat, berarti mereka berlawanan fase. Kalau berlawanan fase, nah berarti mereka akan saling berinterferensi minimum alias gelap, gitu ya, alias gelap. Nah, apakah selalu gelap? Ya mungkin nggak jadi terang, mungkin nggak interferensi maksimum, mungkin. Nah, tergantung apa nanti? Tergantung selisih lintasannya yang ini, gitu ya. Lintasan yang mana? Nah, kan ingat sinar yang datang langsung dipantulkan di A kan berarti dia jalannya dari A langsung D langsung ke mata. Sementara sinar yang ke bawah dulu dari A ke B ke C, nah baru ke mata. Berarti kan ada beda tuh. Yang ini AD saja, yang ini ABC. Perbedaan di sana nanti, gitu ya. Inilah yang akan menentukan dia akan gelap atau terang, gitu ya. Selain pembalikan fase karena pemantulan. Saya ulangi lagi sekali lagi, yang menentukan nanti dia akan sefase atau berlawanan fase itu ada dua berarti sekarang ya. Yang pertama adalah karena selisih lintasan, ya. Yang kedua adalah karena proses pembalikan fase akibat pemantulan, ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kondisi yang seperti ini yang mana ini? Nah, yang ini nih ketika N3-nya lebih kecil daripada N2, nah maka ada perubahan ya, perubahan fase yang disebabkan karena pemantulan, ada pembalikan fase. Berarti kita bisa tuliskan di sini ada tambahan setengah lambda. Kenapa tambahan setengah lambda? Ya, karena tambahan setengah lambda itu kan akibat pembalikan fase. Kalau berbalik fase itu sama aja dengan nambah setengah lambda, gitu ya. Nah, kemudian ada delta X, ada selisih lintasan, gitu ya. Nah, inilah yang nanti dua komponen ini akan menentukan dia gelap atau terang. Ketika nanti ini akan sama dengan M lambda, gitu ya. Nah, berarti nanti hasilnya terang. Ya, nah, kalau setengah lambda, satu setengah lambda, dan seterusnya itu nanti akan gelap ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu si delta X-nya ini. Nah, ini lumayan penjelasannya, harap bersabar ya. Nah, setelah yang satu ini kita akan jelaskan bagaimana si delta X ini ya.